Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Warta Rinjani, saya Hubbi. Di masa pandemi kita berharap teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan ingat, jika kalian beraktivitas, ingat protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Nah teman-teman, kali ini di studio saya ada narasumber. Kakak ini termasuk salah satu lah ya, penulis juga. Beliau juga salah satu guru ya, salah satu juga. Nah, kita akan bincang-bincang nanti terkait dengan bagaimana sih gerakan literasi bagi remaja atau anak-anak kita atau adik-adik kita yang ada di rumah di masa pandemi ini. Nah, saya sapa langsung ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lia. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Di masa pandemi gimana nih? Kegiatan masih lancar? Masih. Oke. Jadi guru juga kan? Iya, alhamdulillah. Oke teman-teman, Kak Lia ini salah satu juga guru di salah satu sekolah lah ya. Kemudian beliau ini juga penulis. Nama lengkap dulu nih Kak. Lia Harnita. Oke, nama lengkapnya Lia Harnita. Jadi bisa kalian panggil nih dengan Kak Lia. Oke, Kak ini sedikit tentang gerakan literasi. Ini di masa pandemi kan banyak sekolah yang memang mengurangi waktu ya untuk belajar di sekolah. Nah, untuk gerakan literasi ini bisa enggak sih dijelaskan Kak, atau sedikit berbagi untuk teman-teman kita, bagi teman-teman milenial nih terutama, seperti apa sih kita berbicara tentang literasi kekinian itu ya. Sebenarnya literasi itu apa sih Kak sebenarnya? Ya, literasi itu bahasa Latinnya itu literatus ya Kak. Oke. Ya, literatus itu orang yang belajar. Jadi literasi itu bukan hanya aktivitas membaca dan menulis saja, tetapi literasi itu juga lebih kepada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, kemudian berbicara, dan kemampuan dia memecahkan masalah kesehariannya. Seperti itu literasi ya. Jadi tidak hanya kita diminta untuk bisa membaca nih, tapi lebih intinya suka membaca. Benar, Nah, kalau literasi itu literasi ya Kak ya. Kemudian seperti apa sih, apalagi di masa pandemi nih, mengurangi aktivitas di sekolah. Kira-kira kita sebagai, apalagi remaja-remaja kita ini sekarang pegang HP gitu, handphone gitu. Seperti apa sih mereka harus di rumah, artinya dengan memegang HP juga bisa literasi gitu. Apa sih, gimana sih di rumah itu Kak, artinya menggalakkan literasi itu ya Kak. Jadi sebenarnya literasi itu luas ya, bukan tentang literasi aktivitas membaca menulis. Kemudian ada hubungannya juga yang seperti kita lihat, contohnya misalkan literasi digital. Nah, literasi digital itu adalah kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan menggunakan teknologi yang ada. Termasuk salah satunya itu adalah bagaimana kemudian dengan memegang handphone gitu ya, bisa mencari informasi, bisa membaca buku lewat situ, kemudian dan sekarang banyak e-book, dan yang paling keren itu sekarang ada ini Kak, ada apa sih, perpustakaan online. Oh iya, betul. Benar. Jadi tidak membatasi juga, meskipun mereka juga ada HP atau handphone gitu, atau laptop lah gitu, bisa tidak hanya buku secara buku yang langsung gitu, tapi mereka juga memanfaatkan HP-nya atau handphone-nya. Dengan ada aplikasi-aplikasi itu. Aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, dari situ kan kita bisa membaca buku, kita manfaatkanlah apa yang ada. Itu juga merupakan salah satu contoh daripada literasi digital. Nah, apakah itu salah satu literasi kekinian nggak? Termasuk. Seperti apa literasi kekinian nih? Literasi kekinian itu seperti yang kita lihat Kak ya, sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi. Contohnya misalkan dalam membaca. Kalau membaca itu kan ada perpustakaan online. Kemudian kalau dalam segi menulis itu ada namanya KBM, komunitas bisa menulis. Nah, dari situ kita bisa membaca dan menulis apa buku apa yang kita baca. Kemudian dari aplikasi itu juga kita bisa menyampaikan
Oke. Jadi teman-teman meskipun di rumah di masa pandemi manfaatkanlah teknologi dengan baik dan bijak benar. begitu ya Kak ya. Nah ini berbicara tentang teknologi nih, apalagi berbicara tentang literasi kekinian. betul. Ada beberapa remaja-remaja kita yang memang salah menggunakan teknologi. Nah, cara-cara yang misalnya untuk supaya mereka juga tidak membatasi mereka untuk literasi juga Kak. Jadi salah satu mereka dengan membaca misalnya informasi di handphone, jangan sampai membatasi literasi mereka. Bagaimana sih supaya mereka itu tidak terbatas dengan hal itu, tapi literasi mereka juga jalan. Dengan informasi-informasi yang memang ada di medsos. Gimana itu Kak supaya bijak aja gitu? Kembali kepada diri orang masing-masing ya. Oke. Bagaimana dia menggunakan teknologi yang ada. Oke. Ya. Oke. Seperti Itu salah satu ya. Oke. Nah, ini Kakak kan penulis nih. Ya, Udah sekitar berapa nih buku yang sudah ditulis Kak? 20 buku. Wow. Ya, 20 yang buku sudah ya. terbit itu ada 19 buku, kemudian satunya lagi sedang proses, Kak. Oh, sedang proses. Ya, Kita betul. tunggu nih. Kita tunggu produksinya. Kapan nih launching buku yang ke Insya Allah. berapa? Ke-20. Ke-20. Tunggu ya Sama teman-teman. segera. Oke. Nah, apakah salah satu untuk menggerakkan gerakan literasi ini dengan menulis juga salah satunya? Iya betul, karena bagaimanapun juga buku itu sangat berpengaruh ya terhadap pembacanya. Nah, jadi dimulai dari yang mana? Karena ada banyak sekali buku yang mengubah peradaban, Kak. Seperti apa itu Kak? Contohnya itu bukunya Ibnu Sina yang judulnya Canon of Medicine, itu sampai sekarang masih jadi pegangan para kedokteran dunia. Kemudian ada bukunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang judulnya Ruqyah. Itu masih menjadi pegangan untuk para pakar ruqyah. Seperti itu. Jadi itu apa tadi Kakak? Ya, tentang peradaban, buku peradaban itu ya. Buku bisa mengubah peradaban, Kak. Oke, berarti dengan menulis tidak hanya membaca tapi juga Iya, menulis juga untuk menulis. menggalakkan gerakan literasi itu. Iya, betul. Apakah ini harus dipilih nih bagi teman-teman kita yang masih artinya enggan nih baca nih, apalagi literasinya kurang nih. Iya, betul. Dengan menulis literasi cerita, bukan buku-buku membuat buku atau menulis buku fiksi atau non fiksi, yang mana kira-kira nih Kak yang menurut Kakak nih yang menarik buat teman-teman kita remaja? Iya, sebenarnya tergantung orang ya, tergantung masing-masing orang. Itu bisa dimulai dari buku apa yang kita sukai. Oke. Ya, sebenarnya dari situ melatih kita untuk terstruktur juga dalam berbicara, kemudian terstruktur juga dalam menulis. Kira-kira Kakak bisa rekomendasi enggak buku apa sih yang misalnya yang bisa membuat mereka lebih nyaman untuk membaca, kemudian lebih cinta lagi dengan literasi itu? Biasanya kalau di sekolah kan biasanya tentang buku-buku pelajaran ya. Iya, nah Ya, itu boring itu kan? Oke. Iya, mungkin bisa juga dicantumkan di situ di rak-rak buku ya, buku non fiksi, buku novel, karena anak remaja sekarang itu biasanya mereka lebih senang ke buku fiksi. Oke, yang novel-novel Iya, fiksi yang begitu ya? Iya, yang novel, Oke. kemudian cerpen. Oke. Sebenarnya harus diseimbangkan, Kak. Oke, Ya, diseimbangkan. nggak hanya membaca buku tentang buku pelajaran, tetapi buku-buku tentang fiksi juga. Seperti itu. Oke. Apalagi sekarang anak-anak nggak pernah ini, agak jarang membaca juga. Artinya menggalakkan literasi di sekolah juga sepertinya dikurangi di sekolah. Tapi tidak melupakan buku pelajaran ya Kak ya? Iya, benar. Betul. Itu kan wajib ya kalau di sekolah, Kak. Oke. Nah, seperti Kakak sebenarnya apa sih tantangan kita nih bagi teman-teman kita yang yang kurang membaca? Tantangan apa sih yang berat buat mereka yang kurang menyukai literasi itu? Pemahaman kali ya, pemahaman tentang literasi itu apa, kemudian tentang kira-kira buku yang mereka baca itu berpengaruh nggak terhadap kepribadiannya, karena sekali lagi buku itu sangat berpengaruh terhadap orang yang membacanya. Oke. Seperti itu. Oke, pengaruh seperti apa nih Kak?
Seperti yang saya katakan tadi, misalkan hari ini mungkin kita baca buku tentang motivasi ya, pengembangan diri, misalkan tentang buku parenting bagi orang tua yang sudah memiliki anak gitu ya, penting juga untuk membaca buku parenting. Kemudian hari ini baca buku parenting, nah paling tidak itu ada gambaran ke depan, oh ini loh cara kita mendidik anak. Ternyata selama ini ada kesalahan-kesalahan cara mendidik anak seperti itu. Nah jadi dengan buku itu ada wawasan lah, ada pengetahuan yang didapatkan oleh orang tua untuk merubah pendidikan yang salah menjadi yang benar seperti itu. Itulah mengapa buku itu sangat berpengaruh terhadap orang masing-masing orang. Oke. Itu berarti pemahaman mereka harus ada dulu. Berarti miskonsepsi dari masyarakat ini yang kurang. Iya, betul. Nah, cara pemahaman kita untuk remaja-remaja kita, apalagi di masa pandemi, gimana nih Kak? Menurut Kakak itu bagaimana sih kita memahamkan ke anak-anak nih, ke teman-teman kita, supaya dia juga lebih loving, lebih cinta dengan membaca dan menulis terutama. Gimana Kak memahamkan ke teman-teman kita? Sebenarnya lebih kepada didikan orang tua ya. Ya, di rumah itu dimulai dari lembaga terkecil dulu. Kan lembaga pertama itu lembaga keluarga ya. Di situ kita diajarkan banyak hal. Nah, disitulah karakter kita dibentuk. Pertama itu adalah dengan membudayakan membaca di lembaga keluarga kita, terutama mulai orang tua dari kita. keluarga. Iya, betul. Orang tua kita yang sebenarnya harus menjadi contoh untuk anak-anaknya. Kan orang tua itu apa sih namanya? Madrasah Ula. Iya. Madrasah Terutama ibu pertama, ya, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi dimulai dari lembaga keluarga dulu lah untuk membudayakan membaca. Kemudian ada gerakan-gerakan lainnya juga. Salah satunya kan sekarang banyak ya Kak. Komunitas gitu di sekolah. Iya, di sekolah kan juga ada. Di tempat kebetulan saya juga menjadi salah satu pembina Sanggar Sastra Kepenulisan Arisalah di Arisalah ya. Di mana? Di Arisalah. Oh, Arisalah. Ya, SMP IT dan SMA IT Arisalah. Di mana itu Kak? Di Pak Lombok. Apa kegiatan yang dilakukan itu di sana? Ada banyak sih. Di situ kita mengajarkan anak tentang bagaimana menulis, kemudian bagaimana memulai ya, bagaimana memulai menulis, kemudian menemukan ide, bagaimana caranya untuk mereka menulis yang baik, sampai kepada tahap penerbitannya. Ya, langsung dipantau gitu ya. Ya, betul. Ya, karena ada beberapa tahap ya, tahapan menulis yang harus mereka pahami ya. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada namanya pre-writing. Ya, di pre-writing itu mereka mempersiapkan buku referensi yang akan mereka gunakan untuk jadi pedoman dia menulis, tergantung dari tema bukunya. Nah, tahap untuk sebelum memulai menulis dan akan melakukan aktivitas menulis itu Kak. Nah, kemudian ya itu tahap pertamanya. Tahap pertama. Ya. Tahap keduanya itu ada namanya drafting. Nah, drafting itulah tahap untuk sudah memulai menulis. Memulai dan menyelesaikan tulisan itu. Kemudian ada tahap ketiga, ada namanya revising. Nah, perlu kita merevisi juga tulisan kita. Setelah ditulis ya revisi, evaluasi gitu. Iya, betul. Kemudian yang terakhir itu ada namanya editing. Nah, tahap editing itu tahap terakhir ya, sebelum mengajukan naskah. Sebelum mengajukan naskah kita kepada penerbit kan, seperti itu. Setelah itu baru penerbit langsung diterbitkan gitu. Tahap seleksi juga. Iya, betul. Panjang ternyata ya. Lumayan. Itu salah satu kegiatannya kali ya di luar menulisnya gitu ya. Jadi memberi motivasi kepada anak-anak atau remaja-remaja atau siswa-siswa yang ada di sekolah. Di mana tadi sekolah? SMP IT dan SMA IT Arisalah. Di apa? Pak Lombok. Itu salah satu kegiatannya kalian. Nah, ketika berada di tengah-tengah remaja kita nih, apalagi di sekolah gitu ya Kak ya, kesulitan apa nih yang sekiranya mereka sudahlah gitu, boring, bosen terus, ini sudah kita kerjakan kemarin, kemudian ada lagi kah yang lain kira-kira membuat mereka supaya mereka lebih fighting, lebih
lebih semangat ya. Iya. Itu motivasi mereka untuk lebih suka lagi itu gimana itu Kak? Apakah artinya mengganti suasana lebih nyaman atau bagaimana Kak itu? Ya salah satunya itu Kak. Okay. Nah tapi juga di situ kita sebenarnya butuh yang namanya apa ya, kayak schedule ya. Schedule. Nah di schedule itu kita misalkan tanggal ini, bulan ini mereka harus belajar apa. Seperti itu. Pertama itu schedule ya. Kemudian kitanya juga sebagai pembinanya tentu harus sekreatif mungkin untuk membuat mereka bisa semangat, tetap produktif menulis. Tetapi yang namanya aktivitas apapun kali ya, termasuk aktivitas menulis juga ada suka dukanya. Iya benar banget. Apalagi anak-anak yang masih labil. Iya benar. Iya betul. Kakak aja mungkin masih ini gitu ya. Ketika nulis pasti ada, aduh sudahlah gitu. Gimana Kak, lanjutkan Kak? Pernah sih yang namanya kita menulis ya, pasti ada saja. Entah di pertengahan jalan kita menulis ada hal yang membuat kita misalkan mentok ya, tidak bisa kita lanjutkan tulisan kita, entah dari mungkin karena kurangnya referensi yang buku yang kita baca, betul. Atau mungkin aktivitas kita bingung bagaimana sih cara kita menemukan ide ini gitu untuk mengembangkan tema ini, gimana caranya. Nah seperti itu. Benar. Cuman kalau cuman kalau kita tidak bergerak ya kita akan berhenti sampai di situ. Betul, jadi sebenarnya lebih kepada niat awal kita memulai menulis. Apa sih sebenarnya niat kita memulai menulis? Karena katanya Sayyid Qutb itu satu peluru hanya dapat menembus satu kepala, tetapi satu tulisan itu bisa menembus 1000 kepala gitu. Benar ya, buku benar. Sekian buku dicetak, kalau satu peluru kan cuma tembus satu kepala ya. Betul. Tapi kalau bukunya seperti itu. Tapi kalau satu buku itu bisa menembus 1000 kepala, mungkin bahkan bisa lebih Kak. Luar biasa. Betul. Makanya saya katakan buku itu sangat berpengaruh terhadap peradaban, terhadap orang yang membacanya. Itulah efeknya ya kalau suka dengan menulis dan membaca gitu. Ya, karena sudah saatnya kita mengambil alih sebagai kita gitu ya, generasi muda saat ini harus menulis. Kan apa yang kita tulis juga bisa berdampak terhadap orang lain ketika misalkan kita memberikan motivasi, inspirasi untuk orang lain lewat tulisan kita. Dari situ kita dapat ini juga kan, pahala juga kan. Betul. Memberikan inilah ke orang lain, manfaat untuk orang lain gitu. Oke, itu yang gerakan literasi di sekolah nih Kak. Kembali kita ke literasi. Sebenarnya kalau apalagi kalau di sekolah tuh di luar atau komunitas-komunitas baca itu gimana sih menurut Kakak? Ada komunitas-komunitas baca, kemudian selain di sekolah nih, artinya komunitas baca ini apakah pengaruhnya kuatkah ataukah lebih pentingkah mereka literasi di rumah, ataukah memang sebagai pemicu untuk mereka suka dengan literasi itu ya dengan komunitas? Gimana menurut Kakak itu? Penting juga ya, komunitas dari luar. Salah satunya itu di Lombok Tengah itu ada komunitas Rumah Baca Asmanadia namanya, yang dikelola oleh Sri Wahyuning. Ya di situ waktu itu pernah diundang juga sama beliau untuk mengisi seminar. Kebetulan waktu itu ada acara. Nah itu salah satu bisa untuk ini ya, untuk mengajak para anak-anak maupun para ibu-ibu rumah tangga juga ya harus untuk membudayakan. Sampai yang berumur berapa yang di ini? Artinya yang level remaja, tingkat remaja, atau adakah yang lebih dari itu? Nah kebetulan dulu itu ini masih kita yang membahas Rumah Baca Asmanadia dulu ya Kak ya. Nah itu salah satu komunitas baca yang bisa membawa perubahan baik untuk anak-anak sekarang. Dari situ mereka bisa belajar banyak hal, mereka bisa membaca, ya perlu juga dari luar. Dan terutama itu yang tadi itu Kak, dari dalam rumah keluarga gitu ya. Oke. Itu salah satu komunitas ternyata penting juga. Iya penting. Penting selain di rumah. Kemudian bisa kita punya komunitas-komunitas yang memang hobi dalam literasi. Iya betul. Penting juga untuk supaya lebih bersemangat lagi motivasi kita untuk literasi. Nah, selain komunitas, kira-kira apakah memang ini salah satu jadi tantangan kita bersama, tapi ini juga baik juga untuk teman-teman kita, remaja-remaja kita.
apakah ini salah satu cara untuk mereka lebih apalagi kan kalau menulis gitu ya, pasti akan mereka mendapatkan ekonomi yang lebih besar lagi gitu nih Kak nih. Jangan-jangan nih dengan menulis hanya menginginkan dari segi finansial nih, gimana menurut Kakak tuh tanggapan seperti itu? Artinya dengan jangan sampai dengan pemikiran begitu ternyata salah juga gitu. Gimana menurut Kakak, gimana? Kita kembali sebenarnya kepada niat Kak, niat yang tadi. Why we have to write a book? Kenapa harus menulis? Untuk apa kita menulis? Selama niat kita baik, tentu kita juga akan menghasilkan yang terbaik. Seperti itu. Tentu setiap orang, siapapun yang saat ini menjadi penulis, yang sudah menerbitkan buku, setiap penulis, setiap orang itu punya niatnya masing-masing. Kan niat itu kita nggak bisa ketahui ya Kak. Betul. Kan ada di hati. Jadi ini juga bisa berpengaruh terhadap ekonomi, finansial mereka, produktif kita dalam berkarya. Iya, jangan sampai misalkan kita udah menghasilkan satu buku, jangan sampai puas sampai di situ gitu. Jangan tapi malah lebih ini loh, saya mau lagi gitu. Iya gitu Kak. Jadi satu buku itu melahirkan buku lagi sampai kita benar-benar sampai kita udah nggak ada lagi di dunia ini ya. Iya, karena menulis itu salah satu jalan untuk berdakwah Kak, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Betul ya, salah satu jalan untuk berdakwah. Betul. Jadi juga jangan sampai sebenarnya untuk juga finansial gitu jadi ini sih jadi nilai plus kali ya. Betul. Tapi mungkin tujuannya lebih memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh pentingnya literasi dari selain kalian baca, kemudian supaya kalian juga memproduksi, ini loh lebihnya kalian dapat finansial gitu. Itu salah satunya Kak ya. Nah sedikit Kak dari buku-bukunya Kakak nih, mungkin bisa diberikan tuh apa sih namanya kayak motivasi ke teman-teman kita, bisa ini loh saya ini ke teman-teman kita, artinya supaya lebih senang lagi untuk menulis, membaca, menggerakkan literasi sekolah. Coba diberikan ini Kak untuk bukunya Kakak, artinya 1 menit untuk memberikan motivasi ke anak. Silahkan Kak. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa aktivitas membaca dan menulis itu sangat penting sekali, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sambil kita membaca, kita menulis, dan alhamdulillah saat ini saya sudah menghasilkan beberapa tulisan ya. Ada yang antologi, ya betul. Ini ada yang antologi. Ini kalau yang ini buku solo Kak. Ya ini novel, ini yang fiksi. Kemudian yang satunya lagi itu ada yang non fiksi. Nah jadi ini buku novel ya, novel. Kalau yang satunya lagi yang Be an Inspiring Writer itu adalah buku non fiksi. Jadi sebenarnya generasi muda saat ini kita penting untuk menulis ya. Dan sekarang juga udah banyak banget Kak buku-buku yang hadir ya, banyak sekali saat ini orang yang sudah menjadi penulis. Ya. Itu sedikit pesan ya dari Kak Lia bahwa jangan kalian berhenti untuk menulis. Jangan dan berhenti. Terutama tujuan utamanya adalah untuk menggalakkan gerakan literasi, terutama literasi, karena di setiap sekolah memang punya gerakan-gerakan yang memang untuk menguatkan motivasi anak-anak untuk lebih cinta dengan literasi. Gitu ya Kak ya. Nah, ini jadi harapan ke depan, apa sih harapan ke depan bagi Kak Lia untuk remaja-remaja kita dalam menguatkan kembali gerakan literasi di sekolah maupun di rumah ataupun di komunitas yang lain? Apa sih harapannya Kak? Harapan saya tentunya lebih baik lagi ya. Salah satunya itu kita memulai dari kita sendiri. Dari kita sendiri, misalkan kita adalah seorang penulis, lakukanlah yang terbaik, karena buku yang kita tulis itu bisa berdampak baik juga untuk orang lain. Tergantung buku yang kita tulis ya. Karena katanya Habibur Rahman El-Shirazi dari seminar beliau yang pernah saya ikuti itu bahwa terutama penting nih juga bahwa Al-Quran itu menjadi
inspirasi dalam karya sastra dakwah, Kak. Oke. Nah, jadi kita sebagai orang beriman ya, Kak, tentu menjadikan Al-Qur'an sebagai inspirasi terbaik kita dalam apapun itu, dan terutama dalam menulis juga. Pesan saya, menulislah ya, karena orang pintar itu harus menulis supaya kecerdasan itu menyebar. Kemudian orang yang soleh juga harus menulis supaya kesolehan itu bisa menjadi milik orang banyak gitu ya. Orang yang bijaksana menulislah agar kebijaksanaan itu bisa melekat pada diri orang yang membacanya. Oke. Itu harapan kalian dan pesan terakhir ya. Salah ya. Kamu nggak apa-apa juga pesan untuk ke teman-teman kita nanti ketika ini loh, ternyata jalan literasi itu baik loh. Jalan literasi membaca itu atau menulis itu pun aktivitas mencari informasi, kemudian jadi salah satu cara untuk menggerakkan literasi itu tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tapi mencari informasi, kemudian mengelola informasi, kemudian bagaimana sih mengkomunikasikan berita itu gitu. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan Kak Lia itu menjadi salah satu pesan bahwa dan harapan ke depan seperti apa sih remaja-remaja kita dan anak-anak kita yang ada di sekolah maupun di luar sana, dan apalagi mereka mengikuti komunitas-komunitas baca gitu. Terima kasih Kak Lia sudah bersamai kita di podcast Warta Rinjani, dan teman-teman ingat apa yang pesannya Kak Lia, kalian serapi, kemudian kalian laksanakan juga apa yang disampaikan. Semoga kalian lebih beruntung dari sebelumnya. Nah, Kak Lia, terima kasih banyak sudah bersama kita. Di lain kesempatan kita akan ketemu kembali dengan tema-tema yang lebih kuat lagi untuk literasi terutama, karena memang ini gerakan nasional, bukan hanya untuk daerah kita Lombok Timur, tapi ini gerakan nasional kita gitu. Teman-teman Warta Rinjani, satu hal yang kalian harus pahami bahwa gerakan literasi ini menjadikan kalian akan lebih baik lagi, tentunya dengan literasi yang kekinian yang sekarang kalian akan hadapi, yang sedang kalian hadapi dengan cara teknologi yang begitu kuat. Artinya teknologi yang begitu kuat yang kalian gunakan di rumah dengan handphone, dengan apapun itu, laptop, silahkan. Yang terpenting adalah kalian menggalakkan gerakan literasi. Saya dari Warta Rinjani, jangan lupa subscribe Warta Rinjani, dan ingat kita akan ada tema-tema yang lain. Saya Hubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.